فاتحة ونقبل نتمنى الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة سيدنا الحبيب محمد وإن تعلم تعليم وتذكر تذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال وإنما يملك نفسه عند الغضب. Dan hanya saja orang yang berakhlak, orang yang mempunyai akal yang kuat, dia bisa memiliki dirinya ketika marah. Jadi kalau misalnya orang yang akhlaknya mulia nggak marah semarah-marahnya, pokoknya harus marah, harus bentrok, harus berantem, harus tawuran. Nih dia nih yang nggak benar, nih dia nih gitu. Berarti nggak punya akhlak. Jadi kalau misalnya orang punya akhlak nih, santun, dia terima nasib yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima betul. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau dia ngaku bahwa dirinya dia seorang muslim, dia ridha. Kejadian yang sudah terjadi emang udah ketentuan Allah. Nih, yang namanya raditu billahi rabba, aku ridha bahwa Allah sebagai Tuhan, berarti dia ridha akan keputusan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan, dia ridha terhadap dirinya, ridha terhadap kedua orang tuanya, ridha terhadap anak-anaknya, ridha anak keturunannya, ridha ketentuan ini dan itu. Jadi enggak gegabah. Nah itu dia. Jadi diungkapkan di sini wa inna ma yamliku nafsahu 'indal ghadab, artinya dia tidak gegabah dalam berbicara. Dia tidak gegabah dalam bertindak. Ucapannya terjaga. Marah tetapi berintonasi. Masya Allah. Marah berintonasi. Gimana sih kalau misalnya orang intonasi? Ada intonasi yang enak. Seperti kalau misalnya ada orang marah, dia marah tapi dia santai. Di batas kota ini, Masya Allah, luar biasa. Lagi marah dia masih kayak begitu, di batas kota ini, luar biasa. Jadi orang mukmin, orang yang berakhlak santai. Enggak gimana. Dia baca salat, ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya akramal khalqi man aludhu bihi siwaka tahulu lil hadithil amami ya akramal khalqi man aludhu bihi siwaka tahulu lil hadithil amami ya nafsula tagnati min dallatin azumatin al-kabaira fi ghufranika al-amami. Dia masih mampu mengintonasikan dirinya. Masya Allah. Kalau kan sebagian orang kalau lagi marah habis, udah marah, hatinya gelap, pandangannya gelap, gitu. Mau pokoknya harus marah. Lagi kenapa emang? Kalau segala sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah, kenapa? Karena segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah itu yang terbaik. Hari ini yang Allah tentukan buat kita itu yang terbaik. Sehatkah kita? Sakitkah kita? Keadaan yang sekarang kita berada nih, Masya Allah. Ada sebahagian orang Allah tentukan sebagai single parent, Masya Allah, janda. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan berkeluarga.
Ada yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bakal nikah, ada yang Allah Subhanahu wa taala tentukan tidak nikah, ada yang Allah Subhanahu wa taala tentukan banyak anak, ada yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dikit anak. Itu qada. Itu artinya dia memiliki jiwa yang seperti itu. Dia tahu hakikat kehidupan. Orang kalau misalnya mengetahui hakikat kehidupan, apa yang harus dipikirkan? Apakah memikirkan nasib? Oh, nasib dipikirkan. Kenapa harus dipikirkan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak bakal merubah nasib satu kaum sebelum mereka merubah dirinya sendiri. Rubah dengan doa, bukan dengan banyaknya tangisan. Apalagi sih hantam kromo. Ayo harus ribut, kalau saya ini laki nih, ayo laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, Masya Allah. Kalau laki harus tonjok-tonjokan, kalau perempuan harus bacot-bacotan misalnya. Allah. Tidak. Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Makanya kalau kita ngaji, apapun ngepas. Kita ngaji nih, apapun kondisi alam kita ngepas. Beruntungnya tuh orang ngaji. Tapi kalau nggak ngaji nggak pernah ngepas. Bagaimana mau ngepas kalau dia nggak ngaji? Ngaji dulu ngepas tuh. Waduh, pembahasannya ngepas banget dalam hati kita. Itulah suasana ngaji. Ya, suasana ngaji. Wa yatakhallaqu bil khuluqil hasan. Orang yang mempunyai akhlak, orang yang akalnya kuat, dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Orang baik itu dia mampu berkomunikasi dengan musuh. Dia mampu berkomunikasi dengan musuh, apalagi dengan bukan musuh. Ya. Dia mampu berkomunikasi dengan musuh dengan seindahnya. Allahu Akbar. Panglima besar kaum muslimin Salahuddin Al-Ayyubi satu waktu bawa musuhnya sakit. Raja Hendrik sakit, dan sakitnya itu udah sangat. Akhirnya beliau merubah diri, yang beliau adalah seorang pimpinan besar kaum muslimin, Al-Imam Jenderal besar Salahuddin Al-Ayyubi, memakai pakaian biasa. Perlahan insya Allah masuk ke perkemahan dengan pakaian compang-camping. Kemudian berkata, apakah raja kalian membutuhkan obat? Ya, saya ada obat ini dan ini dan ini. Langsung masuk diobatin. Tuh lihat, seorang imam, doanya mustajab. Imam yang adil, doanya mustajab. Hujan segede-gedenya dia doa, mustajab insya Allah. Mustajab. Yang penting kita nggak punya dengki sama orang, mustajab. Ini ada orang mau ngaji hujannya deras. Kalau hujan aja bisa ditundukkan dengan intonasi, bagaimana hati-hatinya manusia? Itu orang yang mempunyai kaguman hati. Lihat, Allahu Akbar. Hujan udah berjam-jam masih deras, dia doa. Padahal dia doanya seberapa lama sih? Dia cuma memejamkan mata, dia minta sama Allah. Bagaimana Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi? Jadi orang yang mempunyai hati itu enggak hantam kromo. Ya. Orang yang hatinya baik, hatinya sejuk, enggak mau nyalain orang. Enggak mau nyalain orang. Gitu. Allahu Akbar. Dia berakhlak. Gitu. Sangat-sangat dia berakhlak. Jadi kan panutan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan hati yang berdoa, tidak bakal bisa. Ya, tidak bakal bisa. Di mana derasnya hujan, pluk, cuma sekedar doa begitu doang bisa reda, pluk. Orang yang tidak punya hati nggak bisa. Dia bisa jadi nunggu sampai habis subuh nih kalau begini nih, ibaratnya. Akhlak.
kita diajarkan oleh baginda Rasulullah akhlak, sentuhan hati. Nah, kita benerin hati kita nih jemaah. Benerin hati kita, benerin hati kita. Orang yang kalau misalnya udah doanya nggak diterima sama Allah, berarti hati-hati itu. Ya, orang yang udah doanya nggak diterima sama Allah, hati-hati. Ada apa? Berarti buruk. Berarti dia nggak pernah ngebenerin akhlak dan dia jengkel sama Allah. Jengkel sama Allah berarti apa? Tidak punya akhlak. Nauzubillah min dzalik. Sahibul aqlaq al-wasi', sahibul aqlaq al-wasi'. Dia mempunyai akhlak yang luas. Enggak ada dendam. Enggak ada dusta. Enggak jelekin orang. Umat baginda Rasulullah mengikuti Rasulullah. Enggak pendendam, enggak pendusta. Lastul la'anan, dalam sabda Rasulullah, aku bukan pelaknat, bukan untuk jelek-jelekin orang sana dan sini, tidak. Lastul la'anan, bukanlah aku seorang pelaknat, bukanlah aku untuk menebar fitnah, bukanlah aku untuk jelek-jelekin orang, bukan. Tapi menebar kasih sayang. Innama ba'itsu liutammima makarimal akhlaq. Faman kana a'gala, barang siapa yang lebih berakal, dia akalnya kuat, sehat, menunjukkan bahwa akhlaknya mulia. Adbata li hadan nafsi, berarti dia lebih kuat untuk menjaga diri. Lebih kuat. Lebih kuat, dia jaga betul diri. Lagi marah, masih santun. Bagaimana enggak marah? Kalau lagi marah misalnya, jangan dong kalau begitu jadinya, ente begini-begini. Masih ucapannya itu tadi saya bilang masih berintonasi. Ucapannya itu masih bagus didengar. Itu orang lagi marah, kaum muslim, intonasi ucapannya aja masih benar. Bagaimana kalau misalnya orang tidak marah? Itulah akhlak. Akhlak lagi. Akhlak nabawi yang telah dia amalkan. Akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahrasa li hada, dan dia lebih menjaga enggak mau marah-marah, enggak mau marah-marah. Betul-betul dia enggak mau marah-marah. Orang yang kalau dia bisa jaga marahnya, kalau marahnya aja dia bisa jaga, bagaimana yang lain? Itulah dakwah. Seorang dai dikatakan oleh Al-Habib Umar, kalau dia bisa masih melihat kejelekan orang yang didakwah, berarti dia bukan seorang dai. Dia masih ngelihat kejelekan yang didakwahi. Kalau misalnya dia mau berdakwah, namanya berdakwah, otomatis di sana sini banyak yang salah. Di sana sini masih banyak tidak berakhlak. Makanya kerjaan dia harus jadi pendakwah. Likullin minna da'iyuna ilallah, da'una ilallah. Di antara kita adalah dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita ada yang mengajak dan menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'una ilal khairat, mengajak kepada kebenaran. Nah, kalau kebenaran berarti di sana sini masih banyak keburukan. Harus tahu. Nah, yang model seperti itu, masya Allah. Kalau ada seorang dai, dia bilang, waduh ini buruk nih, ini nggak benar nih, oh murid nggak benar nih. Kalau misalnya namanya murid, otomatis masih tidak ada benarnya. Kalau udah benar, nggak usah jadi murid, jadi ulama. Ketika itu dia banyak sabar. Anak begitu juga. Dilihat, masya Allah. Apalagi jamaah yang ada di luar, bagaimana ada masyarakat yang ada di luar. Ini namanya akhlaki, berakhlak. Dia mampu untuk berkomunikasi dengan alam. Artinya dia berkomunikasi dengan alam, dia mengetahui rentetan sejarah alam. Berarti dia berakhlak. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min an tudannihi ila ma la yanbaghi. Jadi dia lebih menjaga dari dia menjatuhkan dirinya dengan sesuatu yang tidak layak, wala yaliqu, yang tidak layak dan yang tidak sepantasnya. Dia marah-marahin orang habis-habisan. Kamu bapak enggak benar, kamu ibu enggak benar. Oh, masyaallah. Jelek-jelekin orang, tetangga dijelek-jelekin habis-habisan. Baik yang lebih muda dari dia atau lebih tua dari dia atau laki atau perempuan, dihajar, dihantam ke rumah. Tidak. Pentingnya kita punya akhlak seperti itu. Redakan. Beda antara manusia dengan hewan. Manusia punya akhlak. Alhamdulillah, saya sudah menjalankan tugas sebagai murid. Jangan dengan kata-kata yang penting saya menjalankan tugas. Oh, beda.
Kalau yang penting saya menjalankan tugas berarti nggak ikhlas dah. Kalau ikhlas itu tidak ada kata yang penting, tidak, kita menjalankan tugas dengan seikhlas mungkin. Seikhlas mungkin. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini seorang alim besar. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam seorang alim besar. Di usia beberapa belas tahun pernah gurunya marah kepada beliau. Pada akhirnya gurunya marah, lantaran gurunya marah sama beliau, akhirnya beliau bertirakat di menara Masjid Jami' Tarim. Bertirakat. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak bakal keluar dari menara Masjid Tarim sebelum guru saya meridhai saya. Tuh lihat. Jadi dikir terus. Jadi di atas menara Tarim, yang kalau kata Habib Ali Masyhur, kami punya guru, itu menaranya itu bukan menara yang sekarang Masjid Jami, itu ada di dekat daerah tempat wudu. Dekat daerah tempat wudu yang sekarang kalau kita ke Masjid Jami Tarim Hadramaut, di situ. Itu dulu di situ ada menara yang dulu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sang penggagas Thariqah Al-Alawiyah, itu tidak mau keluar dari menara sebelum gurunya ridha. Dia minta kepada Allah, beliau minta kepada Allah, ya Allah, saya nggak bakal keluar dari menara sebelum guru saya ridha kepada saya. Nggak lama gurunya ridha, langsung mendatangi beliau. Ya Muhammad, qad raditu, aku ridha kepada engkau, dan bahkan bukannya sekedar aku, malaikat-malaikat ridha kepada engkau. Malaikat-malaikat yang ada di atas langit semuanya ridha, yang ada di bumi ini semuanya ridha kepada engkau. Bergembira beliau, berpelukan mesra dengan gurunya. Tuh lihat. Jadi betapa meminta ridha kepada guru. Ini guru marah sekali. Ya, ada satu kekecewaan sekali. Bagaimana kalau misalnya, aduh, masya Allah, ini yang sangat-sangat dikhawatirkan kalau misalnya memang gurunya itu tidak ridha, gurunya itu marah. Itu yang sangat dikhawatirkan. Ini lihat, seorang ulama besar, alim besar, menjadi rujukan besar kehidupan kita, Sayyidina Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang disebut dengan Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau Al-Imam fi Syariah, Al-Imam fi Thariqah, Al-Imam fil Haqiqah, Wal-Imam fil Ma'rifah. Yang kalau disebut nama beliau turun rahmah, Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Mudah-mudahan dengan kita menyebut nama beliau, Allah berikan rahmah kepada kita, untuk Allah memberikan pemahaman agama kepada kita, dan kita bisa mengamalkan dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Mahma tabayyana dzalika, kapan saja hal ungkapan tersebut itu menjadi jelas, fainal akhlaq allati bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam li tatmimiha, maka sesungguhnya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk beliau untuk menyempurnakannya, alaiha madarus salahin nas, yang demikian itu adalah peredaran kebaikan manusia fi hayatihim, dalam hidupnya mereka, wa mathubatihimul kubra, dan di tempat kembalinya mereka yang besar, yaitu nanti ketika mereka meninggal dunia di akhirat. Jadi kebaikan akhlak itu bukan cuma sekadar di dunia. Akhlaknya kita baik, kita bakal jadi baik, meninggal dunia husnul khatimah, di dalam kubur berkah, di dalam kubur berkah, sampai nanti kita berada di hadapan Allah, kita di hari kiamat, di hari akhirat, semuanya itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keindahan. Dengan apa? Dengan akhlak. Jadi sebentar kita hidup di alam dunia, sabar. Ngapain pakai nangis-nangis yang gak karuan? Sabar. Kalau nangis dari berbagai macam dosa, nangis dari berbagai macam kekurangan, nangis dari berbagai macam keruntuhan hati, nangis dari berbagai macam dakwahnya kita yang banyak belepotan, akhlak kita yang banyak belepotan, tingkah laku kita yang banyak belepotan. Nangis yang seperti itu. Itu yang seperti itu. Dan bahkan diajarkan untuk memperbanyak model nangis yang seperti itu. Nangis kita takut kepada Allah, nangis kita untuk umat. Ya. Ada nangis yang diberkahi oleh Allah. Di antaranya nangis dia ta'arraf nafsah, dia memperkenalkan dirinya di hadapan Allah ala annahum min ahlil kabair, bahwa dia di antara orang yang melakukan dosa besar. Di hadapan Allah dia ngaku. Makanya kan di antara doa yang ada dari Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna, ya Rabbana a'tarafna, ya Allah kami ngaku, ya Allah
bi annana qatarafna, bahwa kami sudah melakukan banyak perbuatan dosa. Ya Rabbana a'tarafna biha wa innana qatarafna wa ala ladha asrafna. Itu Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Wa innana asrafna wa ala ladha asrafna. Itu Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang dikatakan dalam hidupnya, dalam sejarahnya, la ilaha illallah 250.000 kali. Ada yang mengatakan 250.000 kali yang beliau baca setiap harinya. Allah 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 250.000 dalam setiap harinya. 250.000. Salawat 250.000, istighfar 250.000. Beliau dakwah, beliau ngajar, beliau dengan anak, dengan istri, dengan sibuknya dakwah, tetap beliau bisa komunikasi dengan anak, bahkan kualitas, dengan istri bahkan berkualitas, dengan tetangga bisa berkualitas. Begitu berkahnya hidup. Jadi hidup sebentar tetapi penuh dengan berkah. Kenapa? Karena berakhlak, mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Semakin orang mengikuti akhlaknya dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, hidupnya makin lama makin berkah. Jadi di situ peredaran kebaikan manusia di situ. Jadi orang yang berakhlak dia baik, kalau tidak berakhlak berarti tidak baik. Baik. Apapun yang telah dikatakan oleh sang guru itu semuanya benar. Jangan jangan mengungkit-ungkit guru. Jangan membelot dari guru, itu semuanya benar. Karena kita tidak pernah tahu hakikat apa yang telah diungkapkan oleh guru. Tadi saya sudah katakan bahwa Al-Imamul Faqih Al-Muqaddam sampai seperti itu jemaah sekalian. Al-Imamul Faqih Al-Muqaddam gitu. Betapa akhlak. Ya Allah. Ba'da wafatihim, yaitu betapa pengaruhnya akhlak setelah meninggalnya mereka. Setelah meninggalnya mereka, mereka di dalam kubur mendapatkan derajat tinggi atau tidak. Nanti ketika berada di hadapan Allah, dia dapat syafaat atau tidak. Dia mendapatkan amalan-amalan dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi mizan, amalan ibadahnya lebih banyak atau keburukannya. Di Shiratal Mustaqim dia selamat atau tidak. Dia bakal berada di telaganya Nabi Muhammad, telaga Kautsarnya Nabi Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Di telaganya Nabi Muhammad atau tidak. Dia masuk surga atau tidak, atau dia berada di dalam surga dengan derajat tinggi atau tidak. Itu semuanya yang menentukan adalah akhlak. Akal yang dipergunakan dengan maksimal dibarengi dengan keagungan akhlak. Li ajli hadza, karena inilah wajib ala kulli fardin minal muslimina, wajib bagi setiap individu muslim an ya'taniya bihadil akhlak, berakhlak, dia memperhatikan akhlak ini fi nafsihi, akhlak kepada dirinya. Bagaimana dia menjalankan akhlak untuk dirinya? Bagaimana itu? Akhlak fi nafsi, dalam dirinya, wa fi usrati, dan bagaimana dia menjalankan akhlak di keluarganya, keluarga dia jaga betul-betul, anak dan istrinya. Anak dan istrinya dia jaga. Terkadang dia jaga walaupun dia lihat bahwa anaknya ada kesalahan, dia jaga, dia enggak omelin anaknya di depan orang, tapi di dalam diomelin, dinasihatin. Nah, enggak bagus kamu berakhlak seperti itu. Malu dan malu dan malu dan malu. Terkadang kalau misalnya kita lihat ulama-ulama saleh, guru-guru kita, terkadang kalau kita ngelihat anak-anaknya ada sedikit bagaimana dan bagaimana, terkadang kita lihat secara zahir enggak dinasihatin. Tapi dinasihatinnya di mana? Di dalam. Ini landasan kita kenapa kita berguru jangan berburuk sangka. Terkadang kan kita udah banyak berburuk sangka. Waduh, guru gimana sih? Ini santri bagaimana? Ya sedangkan anaknya kayak gini. Tapi dia udah berburuk sangka, ilmu tidak bakal bisa dan ilmu tidak bakal sampai di situ. Dengan lantaran buruk sangka berarti dia tidak berakhlak. Kalau dia siap untuk ngaji berarti dia berakhlak. Dia jaga. Karena landasan seorang ulama nasihatin anaknya itu dia hadapannya sendiri atau dalam keadaan tertidur, dan akhlak seperti itu. Di mana anaknya tidak kecewa, di mana juga kekuatan dakwah ketika dinasihati secara langsung juga masuk gitu. Hendaklah kita seperti itu kalau kita mau merubah akhlak orang. Kalau kita mau merubah akhlak orang, sendirilah kita. Menujulah dia, kita ke dia.
Apa yang kira-kira dia butuhkan, bantulah. Yang bisa jadi dia melakukan ini dan itu lantaran ada sebuah keterpaksaan ekonomi misalnya, keterpaksaan ini dan itu misalnya. Kita harus tahu dulu, deteksi secara lebih mendalam. Itu namanya akhlak, jemaah sekalian. Tadi dikatakan bahwa akhlak yang sempurna, akal yang bagus, dia tidak hantam kromo. Wa man huwa mas'ulun anhum, dan siapa saja yang berada di dalam tanggungan dia. Orang tua akan anaknya, guru dengan muridnya, atau orang yang berada di tanggungannya, keluarga-keluarganya, orang yang kerja dengan dia, misalnya orang yang membantu rumahnya, yang ini dan sebagainya, itu kan tanggungannya, dinasihatin. Ada akhlak-akhlak tersendiri. Waffaqahnallahu litakhalli 'an sifatil adzamimah. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk takhalli. Takhalli itu artinya untuk menghindarkan, untuk mensucikan 'an sifatil dzamimah, dari sifat yang buruk. Artinya takhalli itu menyendiri dari sifat yang buruk. Enggak lagi kita mempunyai sifat yang buruk. Sifat yang buruk, sifat yang tidak ada sabarnya. Sifat yang buruk, sifat yang banyak buruk sangkanya. Sifat yang buruk, sifat yang banyak tergesa-gesanya. Sifat yang buruk, sifat yang menghajar sana dan sini. Sifat yang buruk, sifat yang jelek-jelekin orang. Sifat yang buruk adalah sifat yang mau menang sendiri. Sifat yang buruk adalah sifat yang mau marah-marahi orang. Allahu Akbar. Dia mau marah-marahin orang, itu sifat-sifat buruk. Dia menjaga itu semua. Jangan dijaga, jangan sampai dia mempunyai sifat yang buruk. Betul-betul dia jaga. Sebaik-baik orang adalah bukan artinya dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Wa khairun nasi tawwabun, sebaik-baik manusia itu adalah ahli taubat, at-tawwab. Sighah mubalaghah. Ketika kita mempelajari sighah mubalaghah berarti banyak. Dia taubatnya banyak. Bukan cuma sekedar sekarang, besok lagi, terus dia taubat lagi. Kalau kita lihat doa-doa yang ada di pelajaran Adz-Dzakhiratul Musyarrafah karya Al-Habib Umar, berapa banyak kalau misalnya mau melakukan sesuatu dengan istighfar, mau melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah, mau melakukan sesuatu lagi dengan istighfar lagi, dengan menyebut nama Allah lagi. Itu kita lihat dalam kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafahnya Al-Habib Umar. Ya Allah. Wattahalli bisifatil karimah, dan menghias. Tahalli itu menghias dengan akhlak yang baik. Mulai sabar, mulai santun, mulai meninggalkan bermuram durja, mulai baik sama orang, mulai kita memberikan apa yang kita miliki, zuhud kita, wara kita, banyak rasa takut kepada Allah, raja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita hiaskan diri kita dengan akhlak, dengan santunnya. Bitahalli namanya. Bisifatil karimati, dengan menghias dengan sifat yang mulia. Sifat yang mulia, sifat yang agung. Sifat yang mulia, sifat yang agung. Kemarin kita sudah membahas betapa baginda Nabi besar Muhammad dikatakan gila. Udah dikatakan gila, dikatakan ini. Bahkan berapa banyak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang ini dan itu sampai mau dibunuh. Tapi akhirnya wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhirnya Allah membalas dalam balasan keagungan akhlak baginda Rasulullah, dan sesungguhnya engkau berada di dalam ketinggian akhlak yang sangat agung. Kita pembahasan kemarin juga tidak bakal terjadi bukhur sebelum dibakar, dan kalau misalnya bukhur belum dibakar ya nggak ada wangi. Nah, kelihatan wangi itu bukhur kalau udah dibakar. Sama manusia begitu juga, wanginya kita nih, kelihatannya kita sabar atau baik atau akhlak kita luar biasa kalau kita udah kena musibah cobaan. Musibah itu berbagai macam yang kira-kira kita tidak suka, itu namanya musibah. Jangan kita hidup dengan maunya sendiri. Kita nggak bisa hidup dengan maunya sendiri. Apalagi kita menentang guru, menentang orang tua. Ini bapak nggak benar, perlakuan bapak nggak benar, perlakuan ibu nggak benar. Itu berarti kan maunya dia sendiri. Ya, itu berarti kan dia maunya sendiri. Sementara bapak mempunyai tujuan tersendiri dalam hidupnya. Ibu mempunyai tujuan hidup dalam hidupnya. Kemudian ada anak menentang. Nggak bisa seperti itu. Hidup bukan maunya kita, hidup maunya Allah. Hidup maunya Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita mau pokoknya ini bapak nggak benar. Kalau misalnya dia sudah berani mengatakan bapak nggak benar, kemudian ibu nggak benar, bapaknya berarti di antara ahli maksiat, kemudian anaknya di antara ahli maksiat. Kenapa anak bisa berkata seperti itu dan tega untuk mengatakan seperti itu? Dua-duanya ahli maksiat. Siapa keluarga ahli neraka yang seperti itu? Hati-hati. Karena salah mendidik anak. Karena salah mendidik keturunan. Hati-hati mendidik. Apalagi berani untuk mengatakan, ini bapak udah nggak benar, oh ini bapak nggak boleh ini dan itu. Oh, diterjal seluruh ungkapan orang tua. Bapak atau ibunya diterjal. Sementara orang tua dan ibunya, bapak dan ibunya masih dalam keadaan rangka kebaikan. Bingkai-bingkai kebenaran. Selagi berada dalam satu bingkai kebenaran, nggak perlu untuk disalahkan. Kecuali ada orang tuanya ahli maksiat, minuman keras setiap malam, tidak sholat misalnya, atau sholat subuhnya kesiangan, dinasihati. Kenapa giliran bapak sholat kesiangan tidak pernah dinasihati? Padahal itu adalah sumber petaka, sumbernya musibah, sumber dari berbagai macam sumber keburukan itu meninggalkan sholat, menyanyiakan sholat, menganggap remeh sholat. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Sampai orang yang melakukan seperti itu, dia sholat, menyanyiakan, menyepelekan semuanya, itu diantara ahli neraka. Sekali dia nggak sholat, ditulis di dalam jidatnya itu, annahu laisa min dhimmatillah, tidak berada dalam pertanggungjawaban Allah. Walisa min dhimmati Rasulillah, tidak dalam pertanggungjawaban Rasulullah Muhammad. Satu kali dia tidak salat, bagaimana kalau dia 2 kali, 3 kali, 4 kali dan berkait dan berikutnya. Nah, aturan anak peduli seperti itu. Anak peduli dengan model-model seperti itu. Gitu. Bukan yang lain. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah, berikanlah jiwa kami akan takwa. Ya Allah, berikan jiwa kami dengan takwa. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, ya Allah, sucikan. Engkaulah yang sebaik-baik maha mensucikan hati. Mudah-mudahan hati kita tersucikan, amin. Dengan banyaknya kita ngaji. Orang kalau banyaknya ngaji itu terdidik, terakhlak, dia ngaji lagi ngaji, terakhlak. Ketika orang yang jauh dari pengajian, jauh dari ulama, hobinya selalu untuk bagaikan ayam pendel. Tahu ayam pendel? Ayam yang selalu nabrak orang mulu. Kamu nggak benar, kamu nabrak orang mulu. Namanya ayam pendel. Allahu Akbar. Pendel tuh ayam pendel. Sebenarnya sih nggak pendel-pendel banget. Gara-gara kita deketin anaknya, akhirnya dipendel. Namanya tuh ayam pendel. Tapi ini manusia lebih daripada ayam pendel. Orang semuanya dimusuhi, orang semuanya diomelin. Nggak, hati-hati tuh, lihat, gitu. Hati-hati. Itu jauh dari pengajian tuh. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kami petunjuk untuk mendapatkan sebaik-baik akhlak wal amal, dan sebaik-baik amal perbuatan. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk untuk mendapatkan kebaikan akhlak kecuali Engkau, ya Allah. Ini doa Al-Habib Umar yang perlu kita ikuti doa beliau. Wasrif 'anna sayyi'aha, palingkan dari kami keburukan akhlak, ya Allah. La yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta, yang tidak ada yang memalingkan dari kami keburukan akhlak kecuali Engkau, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayang Engkau, ya Allah, wahai Zat yang maha sebaik-baik memberikan kasih sayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, dan semoga curahan kasih sayang Allah tertuju kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga dan para sahabatnya ajma'in semuanya, ya Allah. Wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada para tabi'in yang mengikuti jejak mereka, jejak Rasulullah, keluarga dan para sahabat, bi ihsanin, untuk mendapatkan kebaikan ila yaumiddin, sampai hari akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang masuk ad-darsul ats-tsalits. Ad-darsul tsalits. Pelajaran yang ketiga. Dalam is'af talibi ridal khallaq bi bayani makarimil akhlaq. Sampai dalam pengajian kita di halaman 13, 'azamatus sabr, keagungan sabar. Nah, sabar. Subur sabar. Kita nggak pernah sabar, saya.
Kita disuruh sama Allah nggak pernah sabar, disuruh sama Rasulullah nggak pernah sabar, disuruh sama guru nggak pernah sabar. Sementara sabar tidak pernah ada ujungnya. Wah, sampai sini deh saya mendapatkan kesabaran, saya udah nggak kuat lagi. Enggak. Rasulullah ngajarin kita tidak seperti itu. Enggak, sampai sini, hidup kita masih panjang. Hidup kita setelah hidup di alam dunia ada namanya di dalam kubur. Setelah dari dalam kubur nanti ada namanya hari kiamat. Panjang. Rentetan kehidupan kita masih panjang. Sekarang di dunia, habis di dunia di kubur. Habis di kubur di mana? Nanti di padang mahsyar. Panjang tuh di padang mahsyar, berapa ribu tahun atau berapa ratus ribu tahun. Wallahu a'lam. Di mizan, di suratul mustaqim. Panjang sekali tuh. Padahal hidup kita di alam dunia cuma sebentar. Makanya jaga akhlak, sabar. Sabar, ibarat anak kecil jangan main HP. Sabar. Jangan banyak main HP. Andaikan main HP sebentar untuk cuma sekedar ibarat orang namanya sama rujak makan dikit. Kalau makan banyak perutnya mules, sakit. Makanya daripada nggak makan rujak, makan dah, ngenakin hati. Kan daripada nggak makan sama sekali kan nggak enak, udah makan, ngenakin hati. Ngenakin hati. Yang lain pada makan rujak, dia nggak, dia makan, ibaratnya kayak gitu. Anak-anak kecil yang lain pada main HP, dia main, abis itu udah sabar, dia nggak mau main HP. Kenapa? Tujuan dia bukan di HP. Tujuan dia menjalankan tugas dari kedua orang tuanya, menjalankan tugas dari gurunya, itu namanya sabar. Nah kita nih, selagi kita mempunyai guru, sabar. Guru bilang apa aja sabar, jalankan. Yang namanya sabar, jalanin. Bukan, udah dah sampai sini saya nggak kuat, udah nggak mau lagi. Habis itu dosa, semua yang nanggung. Oh dosa, saya yang nanggung. Nggak ada. Nggak ada kata-kata tanggungan dosa. Jangan seperti itu. Tanda orang bakal mendapatkan kualat besar. Hati-hati, jangan melakukan seperti itu. Jangan ungkapan model seperti itu. Jangan. Banyak kita istighfarnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Azamatus sabar. Sabar. Ya Allah, hidup kayak begini banget ya Allah. Sabar. Ya Allah, enggak punya duit, sabar. Ya Allah, dalam keadaan, ya Allah, sabar. Gitu. Kita berkepanjangan adanya nih corona sana dan sini, sabar. Tapi bagaimana caranya untuk melepas corona? Dengan banyak ngaji, banyak zikir, banyak salawat, banyak sedekah. Hadir di majelis-majelis. Kalau tidak mampu hadir di majelis secara langsung, bisa lewat pengajian-pengajian seperti ini. Nabawi TV selalu untuk memberikan kajian yang terindahnya buat kita. Itu namanya sabar kita. Ini keagungan sabar. Wa daruratuhu fi hayatil muslim. Dan kewajibannya dalam kehidupan seorang muslim. Apa nih? Dalam tingkah laku perangai seorang muslim, penting kita melakukan sebuah sifat yang namanya sabar. Sabar lagi. Dulu sabar, sekarang sabar, esok sabar. Kapan ada akhirnya? Nggak ada akhirnya. Sabar lagi, sabar. Sabar lagi. Jangan sampai ucapan tuh meluap. Jangan sampai akhlak itu keluar dari bingkainya. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala mursali rahmatan birrahmatil azma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga curahan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada yang diberikan utusan, yang diutus, yaitu baginda Rasulullah. Rahmatan birrahmatil azma, dengan membawa kasih sayang dengan kasih sayang yang sangat besar. Ajaran Nabi Muhammad, kasih sayang yang sangat agung. Wa ala alihi wa ashabihi alladziina ta'addabu bi adabihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan mereka yang beradab dengan akhlaknya, dengan adabnya Nabi Muhammad. Wasaru fi tariqi shabih, dan mereka memperjalankan jalan kebaikannya Nabi Muhammad. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wad'il mizan, dan bagi siapa saja yang mengikuti mereka untuk mendapatkan kebaikan sampai hari diletakkannya timbangan. Diletakkan timbangan, baru kita terasa, ya Allah, timbangan kita lagi diletakkan, mana baik, mana buruk. Dan itu diantara salah satu sahabat Rasulullah, aina ajiduka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di mana aku jumpai engkau kelak nanti di hari kiamat? Rasulullah menjawab, bisa engkau menjumpai aku
mendapati aku nanti di hari kiamat ketika dalam mizan atau di siratal mustaqim, atau di siratal mustaqim, atau ketika amal perbuatan sedang diungkap oleh Allah, engkau bakal menjumpai di tempat itu. Kalau untuk menjumpai di telaganya, memang itu adalah telaganya Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya engkau mau berjumpa dengan aku di antara tempat-tempat itu, aku ada. Lihat, diberikan syafaat, umat diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa yang banyak cinta sama Nabi Muhammad, banyak syafaat ke beliau dari Nabi Muhammad. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad, banyak syafaat dari Nabi Muhammad. Banyak kedekatan kepada guru, banyak taat sama guru, taat sama guru. Taat. Ibarat kita nih hari ini sama guru dikasih terong, makan terong. Dikasih buncis, makan buncis. Dikasih timun, makan timun. Ibaratnya seperti itu. Nih hari kita ibaratnya disenyumin sama guru, alhamdulillah. Hari ini ibaratnya kita dites sama guru, alhamdulillah. Hari ini kita diberikan, alhamdulillah. Kenapa? Pengejauhan tahan itu bagaikan dalam kepribadian Rasulullah buat kita, itu guru. Pentingnya untuk menjambung kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kita nih taat kepada Al-Habib Umar. Kita ngaji nih sekarang. Ibarat kalau misalnya mobil itu tergantung mekanik atau tergantung tukang bengkel. Nah, tukang bengkel atau mekanik itu bagaikan guru. Betul gak? Keluar dia jadi baik tuh mobil. Keluar tuh motor jadi baik. Bisa larinya kenceng, Masya Allah. Kita naik motor, nabrak misalnya. Ada orang naik motor, tahu-tahu nabrak tiang misal. Yang tiang ditabrak. Lah tiang ditabrak, yang benar aja. Mau nyalain tiang enggak? Ente si tiang ada di sini. Allahu Akbar. Lah tiang disalahin. Ente tiang jangan di sini dong. Lah tiang disalahin apa semuanya. Ini bagaikan orang blow on. Orang blow on dia punya es krim dia tiup. Blow on dia punya es krim dia tiup. Ngebul emang Pak. Benar-benar orang blow on. Lah punya es ditiup. Ibarat dia jatuh nabrak tiang diomelin. Kalau ente tiang gede banget sih, tinggi banget. Ente yang nggak bisa naik motor, betul? Lah 2 kali naik motor jatuh bisa. Ente yang nggak bisa naik motor. Jangan salahin tiang. Ibarat kehidupan kita aja gitu. Jangan kita salahin guru. Kita nyariin guru. Guru nih emang kejem banget sama kita. Nih guru, yang lain nggak gimana masa harusnya kita berbangga ketika kita diperhatikan sama guru. Kita harus luar biasa. Ketika baginda Rasulullah sudah memperhatikan kepada umatnya, harusnya kita bangga. Kalau udah tidak diperhatikan oleh Rasulullah, tuh kan kita nangis. Udah nggak dipeduli sama guru, nggak ditanya sama guru, nangis yang kayak gitu. Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tinggal di rumah orang tua nggak ngajak ngomong sama kita, kayak neraka tuh. Atau tinggal di tempat mertua, apalagi mertua nggak ngajak ngomong sama kita, kayak neraka. Itu kalau misalnya sama orang tua sama mertua, bagaimana sama guru? Allahu Akbar. Ini kita lagi diajarin sama Habib Umar, guru kita. Berbenar. Kalau udah dibilang sama Habib Umar begini, begitu ya begitu. Jalankan. Gitu, jalankan. Kita ke dokter, kita nyalain dokter. Dokter, obatnya banyak amat, saya mau dikit. Atau dokter, obatnya dikit dong, saya mau banyak. Nggak bisa. Itu semuanya tergantung dan sudah diracik. Dokter yang lebih tahu tentang obat dan kadarnya. Begitu juga kita sama guru. Udah tahu. Jangan belaga-belaga tidak tahu. Atau belaga-belaga nerobos ucapan-ucapan guru. Jangan. Sayang. Amma ba'd. Fa inna khuluqa sabri, maka sesungguhnya akhlak sabar. Kalau saja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika berjumpa dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam, itu Nabi Allah Khadir berkata sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Ya Abdul Qadir, ente tunggu ana di sini." Merhaba. Tadinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau tidak tahu bahwa itu adalah Nabi Allah Khadir. Tapi pada akhirnya beliau tahu. Marhaba. Pakai pokoknya ente nggak boleh
keluar dari tempat ini, udah di sini aja udah. Marhaba. Akhirnya beliau nunggu kedatangan Nabi Allah Khadir sampai sehari belum datang, 2 hari, 3 hari belum datang, 4 hari, 4 hari belum datang, 5 hari, 5 hari belum datang, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun jamaah. Nunggu Nabi Allah Khadir sampai setahun belum datang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sabar. Pas setahun Nabi Allah Khadir datang lagi. Assalamualaikum, sehat? Abdul Qadir sehat. Alhamdulillah. Ya udah, ana membalik lagi ya, keluar, ente tunggu aja dulu di sini. 2 tahun. Perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidaklah Allah angkat menjadi wali. Tidaklah Allah angkat menjadi orang soleh sebelum banyaknya sabar. Kita nih, kesabaran kita dilihat sama Allah. Bukan cuma sekedar kita diam, tapi WA-nya, saya sudah tidak sabar, saya mulai tidak sabar. Sekarang pokoknya sudah berakhir sampai sini, nggak ada nilai. Mulai tidak sabar. Memang sih lisan nggak diomong, tapi ditulis sama aja. Kesabaran itu ungkapan akhlak yang hatinya tenang, nikmat, tidak bergejolak ketika mendapatkan satu ketentuan yang datang dari Allah. Nggak ada gejolaknya. Dapat musibah, sedih, tapi nggak ada bergejolak. Mendapatkan ini dan itu, sedih, tapi tidak bergejolak. Ini lihat, bergejolak kan lihat. Orang yang bergejolak mukanya muram durja, pusat pucat pasi, kemudian bagaikan dompet tanggung bulan. Itu namanya dia bergejolak. Padahal Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu waktu lagi asik, tahu-tahu ular yang sangat besar datang di majelisnya. Ketika itu bubar pengajian. Ular besar itu masuk ke gamisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian ke semuanya masuk, keluar begitu aja, menghilang. Ditanya, ya ular, kenapa engkau datang? Ya Syekh Abdul Qadir, aku datang ke wali-wali yang lain, mereka gagap, mereka ketakutan. Tapi ketika aku datang kepada engkau tidak ada sedikit pun gagap, sedikit pun engkau tidak dalam keadaan takut. Dan ini diajarkan langsung kepada murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa harus takut dengan ular? Sama, kita juga nggak perlu takut dengan corona. Nggak perlu takut. Kita takut hanya kepada adabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Corona itu virus kecil jamaah sekalian, tetapi tetap kita menjaga dengan apa? Dengan sering berwudu. Menjaga dengan apa? Dengan selalu berada di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga selalu dalam keadaan wangi, menjaga dalam keadaan melakukan amal-amal ibadah yang saleh, bersedekah, bersalawat, beristighfar, itu namanya menjaga. Kenapa salah kaprah orang setiap waktu cuci tangan lagi, cuci tangan lagi, cuci apa lagi, sampai dia nggak pernah mau keluar dari rumahnya, ketakutan, stres, yang model seperti itu. Alhamdulillah, berarti dia takut adanya selain Allah. Padahal kita sudah diajarkan tauhid, la ilaha illallah. Tauhid, la ilaha illallah. Tauhid, la ilaha illallah. Mana tauhid kita? Keluar boleh pakai masker, nggak ada masalah. Apalagi perempuan, memang bagus pakai masker, gitu. Sangat bagus. Ada corona, nggak ada pakai corona, pakai itu perempuan masker, bagus, indah, alhamdulillah. Cuma sekarang banyak pakai masker, tapi perempuan nggak pada sholat. Nggak apa-apa dah, masih mending dia pakai masker juga daripada auratnya mulut kelihatan, masih mending. Cuma mendingnya dia takut ke Allah atau takut ke corona, itu dia jadi permasalahan. Takut dong kepada Allah. Ngapa jadi takut yang begitu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adanya ular nggak pernah takut. Jadi sabar nih. Kekuatan sabar bakal ditempuh, bakal diperlihatkan. Kesetiaan kita kepada guru kita, kesetiaan kita kepada nabi kita, itu bakal diperlihatkan. Sabar gak? Memang sih kalau guru lagi dalam keadaan terkenal, banyak orang datang, terkenal. Guru lagi punya banyak duit, orang banyak datang. Tapi giliran guru udah
nggak pakai mobil, naik sepeda, sepedanya digenjot setiap hari. Dia mau ngajar ke sana ke sini, genjot. Udah gitu, apa namanya, pakai putus lagi, apa namanya, rantainya putusnya di tengah sawah yang nggak ada lampu, Masya Allah. Di sebelah sana kuntilanak, sebelah sini nyeblorong, Masya Allah. Takut, tapi tetap tuh guru datang ngaji, nggak gimana, ya kan? Waktunya ngaji, tuh guru tuh, Masya Allah. Tuh lihat, guru-guru yang ada di perkampungan kita, lihat, ikhlas. Atau terkadang zaman sekarang masih banyak guru-guru kita pakai bawa apa namanya obor. Zaman sekarang, zaman katanya milenium, katanya di perkampungan pakai obor ngaji. Mana murid-murid yang mendampingi? Yang pantasnya muridnya yang bawa obor, muridnya yang mengantar pulang dan perginya. Tapi guru-guru kita sabar, tuh lihat. Makanya sabar. Kita sebagai santri sabar. Kalau yang namanya santri itu dia sabar dari celaan guru. Kenapa? Celaan guru itu bagaikan madu, Masya Allah. Bagaikan jamu, maksud saya jamu. Kita lagi sakit dikasih jamu yang paling pahit, enak gak? Enak, besoknya enak, Masya Allah. Gitu. Faina khuluqas sabri, maka sesungguhnya akhlak sabar min a'zamil akhlak, seagung-agungnya akhlak, Masya Allah. Di antara seagung-agungnya akhlak sabar. Sabar dah, sabar. Dijelek-jelekin orang biarin, sabar. Paling di dunia kita dianggap orang buruk, betul gak? Tapi nanti di akhirat baik, manfaat besar buat kita. Sabar, kita dijelekin orang, sabar, difitnah orang, sabar. Bentar, hidup kita paling ya Allah 60, 70 tahun. Antara 60-70 tahun, Masya Allah. Itu pun kalau sampai. Kalau enggak, berapa banyak di usia 20 tahun udah meninggal. Atau lebih atau kurangnya, ya Allah. Allati rabbal anbiya'u atba'ahum. Sebagaimana para nabi mendidik pengikut-pengikutnya. Para nabi ngajarin sabar ke pengikutnya, ke umat-umatnya. Nabi Adam akan umatnya, Nabi Ibrahim akan umatnya, Nabi Idris, Nuh, Saleh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Isa, sampai Nabi Muhammad ngajarin umatnya sabar. Kita lihat betapa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadahallahumul maula jalla jalla, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mengagungkan mereka. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Biha, dengan akhlak sabar. Fakanu qudwatan fiha, yang mereka para nabi adalah pimpinan buat umatnya. Nabi, masing-masing nabi pimpinan buat umatnya. Wa qadatnallahu tabaraka wa ta'ala ala ahliha, dan Allah memuji, Allah yang maha memberikan keberkahan memuji kepada orang yang mempunyai akhlak sabar. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi fi dzikri ba'dhi anbiya'i, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang sebahagian para nabinya. Inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami jumpai dia seorang nabi dalam keadaan sabar, jaga sabar. Akhlak dijaga, ucapan dijaga, pandangan dijaga, semuanya dijaga. Sabar. Orang kalau udah nggak sabar repot, hawanya marah-marah mulu. Ini orang kalau udah nggak sabaran hawanya marah-marah mulu. Di sana salah, di sini salah, semuanya serba salah. Itu orang yang tidak sabar. Ini salah, waduh, kayaknya mau ngaji, males banget. Di rumah, males banget. Semuanya serba salah, disalahin semuanya. Orang nggak sabar tuh dia. Kalau begitu aja nggak sabar, bagaimana mau Allah berikan yang lain? Gitu. Padahal itu artinya biasa. Yang ibaratnya orang-orang biasa dapat model seperti itu. Kemudian malah tidak sabar. Bagaimana mau menjadi orang pilihan? Sementara orang pilihan sabarnya banyak. Nih, orang pilihan nih, lihat. Orang pilihan sabarnya banyak. Inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami menjumpai dia, yaitu Nabi dalam keadaan sabar.
Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba sesungguhnya yang punya banyak kembali kepada Allah, taubat dengan banyak sabar. Tanda orang taubat, sabarnya banyak. Sabar lagi sabar. Enak udah. Ketentuan Allah sabar. Alhamdulillah ya Allah. Enggak bilang gimana sih ini Allah? Masa yang lain dapat itu yang saya dapat ini? Masa engkau tentukan yang lain itu sementara aku ditentukan seperti ini? Bagaimana sih Allah? Disalahin Allah. Nyalain Allah, buruk sangka sama Allah. Gimana ya Allah? Saya kan maunya begini. Jangan ikutin engkau. Engkau siapa? Nafsu. Kalau engkau mengikuti diri engkau adalah nafsu. Ketika engkau mengikuti Allah, dialah Allah yang maha memberi. Dialah Allah yang maha mendaya gunakan segala urusan. Ya mudabbir, dabbir. Dialah Allah, wahai yang maha memberikan daya, yang maha mengatur. Dabbir, atur. Kan minta kita diatur sama Allah, bukan kita yang ngatur. Ya mudabbir, dabbir. Ya latif, ya khabir. Ultuh bina fima jarat bihil magadir. Wadabbirna bihasanit tadbir. Wadabbirna ya Allah, aturlah kami bihasanit tadbir, dengan sebaik-baik aturan. Jangan kita yang ngatur. Guru kok kita ngatur, orang tua kok kita ngatur, bapak dan ibu kita kok kita ngatur, ada-ada aja. Allah yang maha ngatur. Suami kita ngatur, jangan kita diatur sama suami gitu. Anak mau diatur sama orang tua, sebagaimana murid mau diatur sama guru. Kalau misalnya murid tidak mau diatur sama guru, dia mau diatur sama siapa? Kalau anak tidak mau diatur sama orang tua, dia mau diatur sama siapa? Gitu. Ya mudabbir, dabbir. Ya latif, ya khabir. Ultuf bina fima jarat bihil magadir. Wadabbirna bi ahsani tadbir fa khairu wa lutfi wa afiyah. Wa qala jalla jalaluh, dan Allah Subhanahu wa taala, wa qala jalla sya'nu, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung akan urusannya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya saja bakal disempurnakan orang-orang sabar pahalanya tanpa hisab, tanpa hitungan, banyak. Jadi kalau kita sabar, pahalanya banyak banget, nggak ada hitung-hitungan lagi. Allah, makanya seindah-indah berbisnis kita kepada Allah. Ada majelis salim, butuh perluasan majelis, kita berbisnis kita kepada Allah. Kita ngasih 1 bakal dapat 10, kita ngasih 10 bakal dapat 100, kita dapat keluarkan 100, kita bakal dapat 1000, 1000 kita bakal dapat 100.000, dan begitu 100.000 kita bakal dapat 1 juta. Kita berbisnis kepada Allah. Majelis ada perluasan, Masya Allah. Kita lihat majelis kita perlu perluasan, perlu pemberian lahan lagi, dan itu bantu. Itu artinya kita berbisnis. Itu artinya kita sabar untuk mendaya gunakan harta kita. Kalau kita nggak mau sabar, udah duit maunya untuk kita. Perempuan mau emas, mau intan, mau berlian, mau gelang, mau ini dan itu, mau ini dan dia, berarti dia tidak sabar. Yang laki maunya mau beli motor lagi, mau beli mobil lagi, mau beli apa namanya, hobinya. Banyak laki-laki. Ada hobi burung perkutut, ada hobi ayam, ada hobi mancing, ada hobi ini. Diikutin hobinya. Berarti dia tidak sabar. Jangan kita ngikutin yang kayak begitu. Tidak ada benarnya kita mengikutin hobi. Kita ikutin hobinya Nabi Muhammad. Hobinya Nabi Muhammad ngapain? Dakwah. Hobinya Nabi Muhammad dakwah. Itu. Harta yang kita miliki kita keluarkan. Jangan ngikutin hobi. Pokoknya hobi apapun jangan kita ikutin. Karena ada sebagian orang hobinya apa? Ngebenerin motor mulu. Motor udah dicat, dibenerin lagi, dicat lagi. Allahu Akbar. Kayak orang apa namanya? Motor tuh lihat. Padahal motornya emang udah Allahu Akbar. Mobil begitu lagi, dilihat lagi. Kalau mau dilihat semuanya pasti banyak kurangnya. Kenapa dia lihat kekurangan mobil dan kekurangan motor? Dia nggak pernah ngelihat kekurangan diri. Kalau dia lihat kekurangan diri, berarti kan dia perbaiki akhlaknya. Ayam, ya Allah, kayaknya kurang gemuk nih dikasih ini. Kalau ini, oh dimandiin. Burung begini juga. Astagfirullahaladzim. Hobi. Mana hobinya Nabi untuk kita yang harus kita jalankan? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita ikutin hobinya Nabi Muhammad dong. Kita cinta sama guru, kita ikutin hobinya guru. Hobinya guru adalah hobinya Nabi Muhammad, yaitu dakwah. Nah, di antara dakwah, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah kalian di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kalian. Sabar dia.
sabar dia keluarkan untuk jalan Allah, untuk pembinaan majelis, untuk kemaslahatan majelis, untuk pembangunan majelis. Ini lagi pembangunan, ini untuk umat. Di mana majelis dibina umat di situ yang tadinya tidak baik menjadi baik. Pembinaan untuk menjadikan umat pintar, cerdas, tangkas, soleh, itu di majelis gitu. Jadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa ada batasan banyak. Makanya sabarnya kita. Kalau kita udah sabar, kita bakal mendapatkan apa yang kita hendaki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wal qabul wa tamam bi rasul wa ila hadrati sayyidina rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi lil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawaman wa salamuhu tamaman ala man yajimana wa li anbiya khitama wa ala alil kirami wassabika nujumi fi gulwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana a'tarafna bi annana ghatarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لحظة بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.